Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas Liputan Sumbawa. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, khususnya untuk sahabat cerdas Liputan Sumbawa. Yang pasti bukan Badai Krispati, Bang. Ya. Bukan. Badai NTB. Iya, Bang. Ini Siap. kita panggil ini Badai atau apa ini? Badai juga Badai. boleh, Uswatun boleh, asal jangan panggil bandar narkoba. Oke, siap. Dan sahabat dekat saya, one and only, Bang Jo, what's up, yo? Sehat? Sehat. Oke. Sehat-sehatin aja. Dulu kita ngebahas narkoba itu sama Bang Jo itu berepisode-episode, Bang ya? Aduh, capek. Sampai capek. Tapi hari ini kita benar-benar kedatangan orang yang rela bawa lilin tuh, Bang. Ya. Ke tempat yang paling gelap, paling sunyi. Raja terakhir. The last, ya mungkin. The last airbender. Jelas aja benda. Iya. Wah. Jadi saya tuh bingung soalnya mau bahas ini ini memulainya dari bagaimana, awalnya kapan. Sebenarnya ini pertanyaannya ini Mbak cukup tricky nih, Mbak. Apa sebenarnya yang membuat Mbak ke-trigger harus terjun di bidang ini? Saya juga bingung mau mulai dari mana ya, karena pertama kenapa saya harus memilih ini di tengah saya bukan siapa-siapa secara kewenangan gitu ya. Saya bukan polisi, saya bukan BNN, lebih-lebih instansi yang formal gitu. Tapi kembali lagi bahwa ada sesuatu yang memang yang berupaya masyarakat kita semua lah gitu. Selama ini Pulau Sumbawa, Pulau Lombok ini menganggap bahwa narkoba ini masalah personal, orang per orang gitu, keluarga per keluarga gitu. Padahal negara jelas mengatakan bahwa kita perangi narkoba karena dia adalah kejahatan luar biasa. Extraordinary crime. Betul. Artinya bahwa ini kontradiktif dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu loh. Kita kan berpikir bahwa kok bisa sih narkoba semarak ini, sampai kan 10 tahun lalu mungkin hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu dengan relasi tertentu gitu kan. Tapi kembali lagi sekarang desa-desa terpencil tahu narkoba dan make itu, dan pangsa pasar tertinggi itu untuk Pulau Sumbawa itu sampai ke pelosok-pelosok sekarang. Artinya bahwa saya mulai meragukan perang narkoba, melawan narkoba ini digaungkan setiap saat, tapi faktanya tidak ada narkoba yang berkurang gitu. Jadi panggilan itu sih untuk awal mulai langkah pertama, Lebih kemudian ke moral call. betul. Sehingga sebenarnya saya nggak dari awal itu paten ya, memahami alur narkoba, jaringannya, pola distribusinya, lalu kemudian bagaimana jaringan per jaringan, kasus per kasus ini bisa terkonek gitu. Saya nggak betul-betul memahami, tapi karena langkah pertama ya yang mengharuskan saya juga ya membayar harga awal tadi ya, kayak misalnya saya diwajibkan untuk memberikan bukti gitu kan, karena negara hukum kan, kalau kita bicara ya apa buktimu gitu. Jadi mau nggak mau saya harus mempelajari gitu. Gimana sih sebenarnya narkoba gitu? Kan yang kita tahu narkoba kasarnya ya udah ada pemakai ya, kalau ada polisi grebek ditangkap selesai gitu. Jadi ternyata tidak sesederhana itu saya pelajari, Bang. Berarti masih ada intrik-intrik di balik itu. Betul. Saya pernah diskusi sama saudara saya ini terkait dengan psikologis bandar narkoba. Kita pernah bicara soal kenapa sabu itu seksi gitu, karena sabu itu beda kayak putau, beda kayak kokain. Kalau putau, kokain itu membunuh, bro. Kalau kecanduan, nah sabu ini nggak membunuh. Justru bangsatnya di situ. Dan dia itu pasarnya paling murah, bisa sampai paling bawah itu. Gimana bro, Pak? Nah ini dia, Bang. Sebenarnya kan kita melihat bahwa masyarakat ini akhirnya gampang terpengaruhi oleh narkoba jenis sabu, karena rata-rata ketika disuruh kita memberikan klarifikasi ke pemerintah misalnya, narkoba ayo kita perangi, masyarakat harus begini, jadi masyarakat itu diatur dalam menghadapi peredaran narkoba. Sedangkan kalau kita tarik dari akar masalah ini sebenarnya kegagalan sistem, Bang. Karena
narkoba ini bukan sebuah kasus menurut saya hari-hari ini. Karena kalau kita melihatnya sebagai sebuah kasus, kita akhirnya bisa kalah dengan bandar. Karena narkoba bicara sistem. Mereka punya alur peredaran uang, lalu kemudian relasi kuasa. Jadi bagaimana pola distribusinya dari bawah ke atas gitu kan, lalu kemudian bagaimana mereka mengkerangkeng APH-APH kita, oknum ya, oknum gitu ya. Hal-hal seperti inilah yang harus kita identifikasi awal gitu untuk kita Pulau Sumbawa ini. Benar nggak kita sedang perangi narkoba atau kita sedang gitu ya, sedang bertarung dengan orang ya, dalam yang tadi disebut oknum itu. Karena kalau kita lihat kinerja teman-teman APH di Res Narkoba Polres Sumbawa, KSB, Bima, Dompu, penangkapan hampir setiap hari. Artinya kan, loh berarti dengan mereka mewartakan kami udah mampu melakukan pengungkapan demi pengungkapan. Kalau kan di apa ya, sederhananya kalau masih terus lu nangkap, artinya lu gagal gitu. Iya kan? Oke. Kalau saya Mbak Bade, sorry ya saya potong ya. Kalau saya yang saya Sayangkan itu gini, kita diglorifikasi dengan apa? Tapi kok nggak ada, sampai tahap filosofis. Ya. kok nggak sampai ranah prosesiasi? Setelah kita ini apa bombastis, tangkap. Habis tangkap ngapain maksud gue? Betul. Ini proses panjang. Ini ada BAP, P21 ya kan, masuk kejaksaan dilimpahkan berkasnya, sidang prosesian. Betul. Nah, maksud saya kok nggak pernah ada bombastis P21 itu? Ya. Jarang kita dengar ada apa namanya sidang kasus narkoba. Betul. Jarang ada step yang runut sampai dia divonis tuh. Jarang ada itu. Jarang. Jadi kita di entertain dengan berita-berita penangkapan, kami menangkap sekian. Lah terus ujungnya apa? Kan penangkapan itu kan, karena setahu saya polisi itu kan bukan pemvonis kan, dia hanya penangkap kan. Tidak ada hak mereka memvonis. Nah vonis ini bagaimana? Apakah dia bersalah? Apakah dia tidak bersalah? Kan kita nggak tahu nih. Nggak pernah sejauh itu kan kita mengkoreksi. Maksud saya coba di-entertain sampai klimaks gitu. Oke. Jangan warming up mulu gitu. Bang Jo, jangan-jangan ini salah satu hal yang membuat sis badai ini semakin ke-trigger nih. Gara-gara anti klimaks ini gimana nih? Ya itu kembali lagi memang faktanya begitu Bang. Kita lihat ya teman-teman Res Narkoba di Pulau Sumbawa ini ya, nggak hanya di Sumbawa ya Bang ya. Ini beruntun terjadi di Bima, Dompu, ya seluruh Pulau Sumbawa lah. Yang artinya bahwa teman-teman Res Narkoba ini dengan gagah berani merilis penangkapan gitu. Ya. Jadi apalagi di 1 tahun terakhir ini mereka ngungkap narkoba atau penangkapan itu hanya di foto gelar BB doang. Manusianya nggak ada wujudnya, nggak difoto. Katanya undang-undang terbaru ini mengelindungi apa segala macam. Restoratif lah. Nah, hak asasi manusia. Maksudnya adalah kan ini kejahatan luar biasa Bang ya, dengan efek maksimal lainnya. Pertama, karena dia kejahatan luar biasa, makanya dia harus transparan, ya. Untuk bisa kalau kita benar-benar pure ingin perangi narkoba lalu putus peredarannya kan, dia harus diungkap, ya, dengan BB-nya jelas, ya, alurnya, pengembangannya kemana gitu-gitu. Tapi oleh teman-teman ini kelemahannya di situ, hanya merilis penangkapan, besok lusa ya muncullah. Nah disitulah celah yang digunakan oleh para bandar, pengedar, mafia-mafia ini, celah-celah hukum seperti inilah yang dipakai. Makanya saya bilang di awal tadi, narkoba itu bukan kasus Bang, tapi sistem. Nah, karena mereka untuk melawan sistem yang akut, sistematis begini, kita juga harus punya pola yang memang sistematis tadi. Ya, gimana cara masyarakat ya? Undang-undang memerintahkan kita untuk mengawal, ya, melaporkan, mengadukan, mengontrol, ya. Tapi pas pengungkapan manusianya nggak disebut. Gimana dong kita mau cari ini siapa nih yang ditangkap kemarin gitu, mau follow up, sehingga celahnya oknum-oknum tadi lagi gitu
celahnya di situ, tangkap lepas, nggak nyampe P21. Nanti ada lagi segmen kalau berita penangkapannya kesorot masyarakat, mereka tuh anti tuh, nggak berani tuh langsung lepas bang. Nanti dibuat menggantung dia berkasnya, bolak-balik. Karena kan kepolisian sendiri dia hanya punya jatah atau kewenangan menahan teman-teman ini 120 hari bang. Nah ketika 120 hari ini digunakan atau udah selesai tapi berkas tidak kunjung terima oleh teman-teman kejaksaan, nah disitulah mainnya lagi. Bebaslah berkeliaran, nggak tahu status hukum anak orang ini seperti apa. Di situ kelemahan kita yang memang harus kita mulai evaluasi bersama sih dengan teman-teman APH gitu ya. Dalam segmen mana sih orang bisa boleh ditangkap gitu. Dia misalnya saya hanya pure pengguna gitu ya, ataupun pengedar dengan BB sekian. Apakah semua yang menggunakan narkoba ketika ditangkap tangan gitu ya, itu bisa ditangkap vonis hukum gitu, ataukah dia punya treatment lain gitu. Nah ini yang tidak dibedakan oleh teman-teman kita di Pulau Sumbawa ini bang, pengguna gitu. Tapi rata-rata kan kasusnya yang ditangkap berakhir sampai ke pengadilan dan berakhir vonis ini rata-rata pengguna yang miskin, yang orang tuanya nggak punya duit untuk tebus tadi. Ini kita harus jujuran bang, bisa kita riset semua lapas gitu ya. Rata-rata tahanan narkoba itu adalah bukan pemain kecil. Ya kalaupun dia mainnya paling ya peluncur yang kurir-kurir kecil, pemakai gitu. Peluncur gimana maksudnya? Tapi disclaimer ya teman-teman, disclaimer ya. Di sini kami tidak mengeneralisir tuh. Betul. Selalu ada domba-domba tersesat di semua kandang. Betul. Di SN pun ada domba tersesat, di APH pun ada domba tersesat, di wartawan media pun ada domba-domba tersesat. Jadi kita tidak mengeneralisir di sini ya. Makanya kita menyebutkan oknum ya dong. Enggak sih, bang, saya agak risih kalau bicara oknum sebenarnya bang. Diksi oknum ini seolah-olah makanya karena pertama kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah gitu ya kalau kita tidak jujur mengungkap, mengatakan dengan jujur bahwa ini loh masalahnya dan harus diakui dulu dia sehingga bisa secara bersama itu dicarikan solusi. Mana masalahnya? Intinya apa sih sehingga masyarakat akhirnya saling ngintip, masyarakat dan APH ini saling ngintip kalau soal narkoba ini saling mencurigai karena tadi potongan peristiwa tadi tangkap lepas nggak jelas sampai ke PDO1 seperti yang Abang sampaikan tadi. Ketidakpercayaan ini muncul ya karena tadi sekali dua kali oleh oknum kita tadi ya, artinya bahwa ketika masyarakat sipil seperti kita teman-teman berbicara tentang lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba ini bukanlah tidaklah bisa membuat sebuah institusi tertentu itu runtuh ataupun hancur marwahnya karena suara-suara seperti inilah yang bisa membuat teman-teman di dalam internal kepolisian ataupun BNN itu untuk bisa berbenah bang. Karena kalau tidak ada suara di luar, mereka tidak akan tahu aroma apa sih yang ditimbulkan dari kinerja mereka ini. Apakah bau busuk atau kudus atau suci gitu. Kan kita nggak bisa nilai diri kita nih bang. Rumah kita untuk bisa dia sebagai ikon sebuah ikon, dia harus dilihat banyak mata dulu, diacium aromanya, asas manfaatnya seperti apa. Sedangkan kalau kita udah merujuk ke masalah narkoba tadi bang, selalu kayak orang itu semua tahu tapi rahasia yang diumumkan mendenial. Betul. Mendenial apa ya soal narkoba itu bukan variabel inti itu. Dia tuh kayak semacam spektrum di belakang gitu. Seperti gradien saja. Padahal itu akar dari segala permasalahan. Itu akarnya. Cuma kalau saya mau fair ya. Kalau saya mau bahas ini secara holistik. Ini masalah ekonomi sih sebenarnya. Betul. Kalau seandainya tidak korupsi besar-besaran di negara kita, mungkin bisa punya penghasilan yang lebih tinggi. gitu. APH punya penghasilan yang membuat dia
terhindar dari giuran Ya. manisnya madu uang narkoba. Jadi harus nggak fair juga kalau kita buat dia parsial. Jadi saya mau bawa ini ke kausalitasnya tuh. Kenapa? Ya, ini logik umum saja tuh. Gula ada semut. Kecuali kita bisa meyakinkan semut, ada loh manis yang lain. Kayak madu gitu. Selain gula ini gitu. Iya dong. Iya. Itu apa? Ya itu penghasilannya. Iya. Justru faktor ekonomi inilah Ya. kegagalan pemerintah menjadi lapangan pekerjaan dan kegagalan kita pun seperti yang kita bahas di balik sebelum kita posisi Mbak Bade, mungkin tidak hanya mantan napi narkoba saja yang tidak siap kembali ke masyarakat. Iya. Masyarakatnya pun tidak siap menerima mereka. Akhirnya begitu mereka keluar dari lapas, lingkungan yang dia harap akan merangkul dia tidak merangkul, sudah curigaan tuh. Yang menerima dia seperti apa adanya aja ya lingkungan sebelumnya tuh. Circle-nya mereka. Jadi lingkaran setan kan, kembali lagi itu menurut saya faktor ekonomi sih. Betul sih menurut saya Bang, karena pertama kan kalau kita ingin berbicara masalah narkoba ini ke dasar betul gitu ya, Ke fundamentalnya, masalah ya. Akar masalah yang disampaikan Ambang itu kan jadi sistem thinking sama sistem dinamik dia Bang, bagaimana kita karena kan sekarang gitu ketika pemerintah kita atau APH kita berhadapan dengan narkoba gitu, ketika ada kasus mengungkap selesai dianggap kelar gitu, padahal dia nggak akan selesai kalau diungkap, ditangkap, karena kan nanti lapas ini kan over dia, sedangkan harusnya kan untuk bisa menyelesaikan masalah ini kita harus cari tahu akarnya apa sih tadi, misalnya akses pekerjaan. Jadi kan awal-awal rata-rata pengguna narkoba ini karena kekosongan waktu, energi, pikiran, jadi target hidup lah, tujuan hidup gitu. Kalau waktu kebanyakan kosong, di tengah tadi gempuran para pengedar tadi yang selalu mencari stimulasi terbaru untuk membuat modus-modus gitu untuk mengedarkan barang mereka, ya kan bertabrakan. Sedangkan kita pemerintah kita itu tidak menyiapkan defense gitu loh, cara untuk bertahan dari serangan ini, dari kegabutan ini. Iya, karena pertama ini bicara tentang kesejahteraan Bang. Iya. Karena kalau orang sudah tidak sejahtera, ideologi apapun masuk. Iya. Revolusi ini ya gampang terjadi ya, seluruh peradaban dunia ini gara-gara orang lah. Apa? Kita bicara nanti tuh bahas kebutuhan-kebutuhan lain Bang. Nah karena ini tadi Bang, jadi akses pekerjaan tidak layak dan lalu kemudian dihadapkan dengan APH tadi yang memang juga tidak nasionalis, tidak merah putih gitu ya, oknum-oknum dalam tanda kutip, lalu kemudian ditambah lagi dengan kinerja ya undang-undang kita dulu deh yang soal undang-undang narkotika ini gitu. Sebenarnya dalam segmen mana sih dia bisa dikatakan sebagai pengguna? Dalam segmen mana dia bisa dikatakan sebagai pengedar maupun bandar? Karena rata-rata kalau kita baca undang-undang udah jelas nih Bang, tapi dalam tahap pelaksanaannya untuk kita di NTB ini rata-rata kita duduk dari kalau narkoba di sini kita nggak ada yang sakit. Tapi kalau ada polisi lewat itu kita dianggap lagi mau ngedarkan barang gitu kan. Nah ini hal-hal seperti inilah yang harus memang maksimal dievaluasi oleh teman-teman APH, karena mau nangkap narkoba ini minggu ini kita tangkap 10 orang, minggu depan 200 gitu. Sampai kapan? Ini yang lingkaran-lingkaran seperti inilah yang membuat kita salah mencarikan stimulasi terbaru yang efisien untuk melawan narkoba itu Bang. Karena jaringan ini kan sistematis dia Bang. Celah-celah kayak APH yang gampang dibeli ya, lalu kemudian ya pos-pos tertentu yang memang ya kerja intel kita lah yang sebenarnya memang tidak maksimal, karena harusnya yang lebih memahami pola peredaran ke desa-desa itu adalah teman-teman intel. Tapi intel kita hanya kerja ketika ada aktivis yang ribut.
tahu dia kapan kita makan di mana kita ribut. Jadi Tahu harus, ya. semua. Tapi kalau Intel punya dia fungsi yang maksimal ketika dihadapkan dengan pola peredaran narkoba. Bisa ditanya, maaf, lakukan riset. Mana Intel yang memang bekerja, yang mengidentifikasi awal gitu ya, desa rawan dan orang-orang yang rentan melakukan punya pemicu awal lah di desa-desa tertentu gitu ya, sehingga bisa dicari, teridentifikasi dia, terdata di orang-orang ini. Tapi kinerja Intel inilah yang membuat ya tidak terkonsolidasi dari bawah ke atas itu Bang. Karena pola penanganan narkoba tadi ya karena masih dianggap sebuah kasus ya, polisi kerja sendiri, BNN kerja sendiri ya, karena tadi kalau ada pemakai ya anggaran dia lebih naik kan, kalau BNN kalau polisi ya makin banyak pengedarnya, banyak lagi dia nangkap, padahal itu bukan indikator. Paradoksnya gitu ya. Kita kayak ngulang itu aja Bang. Kita terjebak di circle seperti itu, Ah Mbak, betul. ya. Kan kalau menurut saya sih Mbak, Ya. menurut host boleh. Host juga boleh. Kan kalau bagi saya kan akarnya itu ya pasti bandarnya sih Mbak ya, gitu. Betul. Nah, ya kalau nangkap yang kecil-kecil mulu kapan selesainya gitu Betul. kan. Ini pertanyaan yang sedikit tricky nih Mbak. Terkadang kita kan yang memilih jalan sunyi ini kan pasti banyak warawirinya. Warawiri Iya, ini yang repot. Warawiri sejauh ini was awal-awal memulai itu banyaknya datang dari mana Pak? Dari pihak teman-teman oknum tadi sih. Oh. Karena kan saya udah Terganggu banget ya mereka. Betul. Jadi langkah pertama yang saya tempuh, yang tadi saya bilang saya harus membayar harga awal dari langkah tadi ya, kayak teror, pengintaian, pelecehan, fitnah, kompromi. Wait a minute. Pelecehan what? Pelecehan Bang, Verbal. karena Secara verbal. secara verbal maupun non verbal. Karena kan mereka nggak mungkin muncul sebagai seorang personil Bang. Akun Dia bodong. punya metode lain gitu ya untuk memang membuat psikologi kita goyah kan. Karena apalagi kan secara pembawaan saya ini kan agak tomboy kan, jadi dianggap bukan perempuan timur gitu. Saya kan dari Bima Bang, jadi hal-hal sesederhana itu dipakai karena saking udah nggak ada lagi cara gitu. Belum kelar di situ kan, sebenarnya awal-awal itu mereka ngajak kompromi. Cara-cara yang lain tadi tuh belakangan hadirnya. Join the gang gitu Pak. Oke. Ya, komprominya itu bisa dengan tawaran duit, kenyamanan, dan kemapanan tentunya. Ya, hal-hal seperti ini kan sudah banyak lah dikisahkan dalam buku-buku perjuangan pendahulu kita gitu ya. Apa sih yang kita alami sekarang belum apa-apa gitu. Tapi kembali lagi bahwa apa yang saya baca di bukunya Tan Malaka dari penjara ke penjara, Sohogi dan lain-lain itu saya alami betul setelah saya mengambil jalan perjuangan membongkar bandar Bang. Karena sebelumnya saya juga punya metode-metode gerakan lainnya kayak gerakan politik ya, kontrol pemerintahan, kebijakan dan lainnya, nggak sefatal ini sih yang saya alami gitu. Saya penasaran nih, kenapa nggak diambil tawaran tadi? This is the Enggak, big question. nah ini. Beri jawaban yang nggak klise. Iya. Oke, gampang sebenarnya Bang. Bayangkan ya, satu kloter kan saking banyaknya saya sampai harus 15 ya belasan sampai 30-an dalam satu kloter itu, tergantung jaringan. Yang saya pelajari, saya untuk mengeluarkan satu kloter itu Bang, saya setengah bulan membutuhkan waktu itu. Nggak bisa saya ujuk-ujuk masukin wajah seseorang gitu ya, lalu saya bilang bahwa kamu terduga bandar, pengedar. Nggak bisa, saya harus pelajari pola hidupnya, medsosnya ada nggak orang ini, saya harus pelajari apa yang dia makan, berteman dengan siapa dan lain-lain, untuk benar-benar mengidentifikasi. Ya karena tadi kan mau nggak mau saya harus belajar itu ilmu itu, karena saya dituntun untuk membuktikan, minimal saya membawa alat bukti petunjuk awal lah gitu ke teman-teman kepolisian. Kenapa nggak terima duit? Nah ini keren ini Bang, karena untuk ukuran dunia yang cukuplah pragmatis luar biasa gitu ya. Siapa yang akan sadar ketika dalam satu kloter nih banyak orang ini, saya copot aja wajahnya satu.
orang kan apalagi budaya tadi, budaya masyarakat kita itu ya literasinya nol gitu ya. Bukan minim tapi nol menurut saya. Dan kesadaran untuk analisa lebih dalam. Wajah dia ini kenapa muncul? Apa dasarmu dan lain-lain? Nggak ada yang bertanya itu. Beberapa menit saya posting, wah bla 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 bla. Jadi nggak ada apa landasan Anda bla 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 bla. Nah ini yang harusnya harapan awal gitu. Sehingga ketika saya memilih boleh saja mengambil langkah tadi kompromi, ya, hapus foto saya nggak apa-apa, kamu laporin polisi asal hapus foto gitu. Berapa gitu. Biasanya yang sipil itu minim banget 30 juta bang. Belum lagi kita bicara yang oknum berseragam tadi gitu ya, ratusan juta itu mereka bisa cash di tempat. Ada juga itu yang legislator gitu. Betul DPR ya banyak lah oknum-oknum di negara ini kan. Aktivis media juga ada bang. Banyak di kloter itu anggota legislatif masih aktif itu? Masih aktif sekarang. Dan saya tersandar gara-gara dilaporkan oleh DPR itu gitu. Karena memang saya, nah kembali lagi ya, kenapa nggak ngambil gitu ya. Satu hal yang saya anggap bahwa saya miskin memang gitu ya, tapi pada akhirnya uang nggak melulu tentang uang gitu loh. Agak klise memang abang sampaikan, tapi kembali lagi ini narkoba gitu. Jadi saya punya prinsip perjuangan itu bang. Narkoba, perempuan, anak, sama petani nggak bisa saya negosiasi. Isu-isu seperti ini, karena kayak bawaan apa ya, kayak prinsip gitu. Ketika saya misalnya menghilangkan wajah satu orang nih dari ratusan ini, siapa yang sadar sih? Tapi kembali lagi itu akan mengalir ke darah saya gitu ya, yang akhirnya saya kelak bermimpi punya suami yang akan melahirkan anak gitu. Karena awal-awal memang saya ngebet pengen nikah bang, tapi kembali pas pulang kampung pas pilgub kemarin, karena kan saya mulai pasca pilgub ini bang, betul-betul merasakan bahwa imbas narkoba ini, masalah gangguan kamtipmas di seluruh kampung-kampung itu gara-gara narkoba. Akhirnya kalau narkoba ini saja tahun ini sudah mengerikan begini, bagaimana kalau saya nanti nikah, lahirkan anak, ruang amannya di mana sih? Gitu. Saya harus minimal berbuat itu aja sih. Jadi saya juga heran ketika orang bertanya, masa sih orang ada sebersih ini? Why? Kok kita meragukan? Kenapa kita itu selalu mempertanyakan orang melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu yang serupa seperti ini, aktivis-aktivis di belahan bangsa ini ketika berbicara yang berbeda, lalu dianggap ada sesuatu di belakangnya. Masa sih kuat, masa sih enggak? Karena sampai kapan gitu loh, tidak akan kurubah nasib suatu kaum kan sebelum dia merubah dirinya masing-masing. Kenapa saya tanya pertanyaan itu tadi ya? Karena saya pun tidak punya jawaban yang nggak klise. Saya pun punya prinsip yang sama, dan saya pun punya jawaban yang nggak klise. Mungkin kenapa saya bertanya? Mungkin Mbak Bade punya jawaban yang nggak klise tuh. Biar saya guna. Soalnya begini ya, psikologi orang itu begini. Orang itu cenderung memaksa kita menjawab dengan alasan seperti alasan dia akan menjawab. Begitu kita punya alasan yang berbeda, alah. Kok kamu bertanya alasanku? Begitu aku menjawab alasanku, kok kamu jadi ngomong alah sih? Gitu. Dia memaksa kita memakai alasan dia. Soalnya saya pun kalau ditanya oleh banyak teman-teman, apa alasanmu jengkel banget sama narkoba itu? Saya punya jawaban yang pasti klise buat kalian. Yang kalian apa itu bukan hal yang normal ya, tapi nggak apa-apa. Jadi jawaban saya itu bukan buat memuaskan mereka sih. Cuma maksudnya begini, narkoba ini ya apa ya, sudah di level ngeganggu itu. Ya, ganggu banget. Sudah di level mengganggu itu. Yang maksudnya gini, ada orang tua, dia tahu anaknya pakai narkoba. Betul. Tapi dia nggak sebutin narkoba anaknya nih. Wah, dia senang judi, dia nakal. Goblok, berjudi itu dia gunakan jadi solusi untuk dia dapat narkoba. Goblok. Itu denial aja. Apa ya? Nyoro apa sih? Kok nyoro sih? Maling. Kok jadi bersembawa sih? Maling lah jadinya kan. Gade motor orang lah jadinya. Jadi kalau itu hanya merugikan personalnya dia, terserah tuh. Ini sudah ngeganggu itu loh.
Dan masalah itu menurut saya tidak serta-merta terjadi begitu saja, Bang. Jadi ada akumulasi kecil gitu ya yang selama ini kita anggap normal ya. Tadi kan kita kembali lagi awal mula masuk narkoba di Pulau Sumbawa itu kan sekitar 2014, 15 gitu ya. Jadi treatment awalnya kan tramadol dulu itu, Bang. Tramadol itu jalan mundur. Ya. Jadi Jalan mundur. wah, betul. Jadi kita harus melihat itu dulu gitu sehingga kita bisa melihat kenapa masyarakat akhirnya menormalisasi keluarganya, orang sekitarnya menggunakan narkoba, bahkan menjual narkoba terang-terangan ya karena tadi, Bang, diamnya masalah narkoba ini yang fantastis peredarannya ya karena akumulasi dari kita menganggap diam itu sebagai pilihan tadi ya karena tadi misalnya kalau kita lawan bandar resisten bahkan nyawa taruhan dan lain-lain. Tidak sebenarnya. Jadi pesan-pesan seperti ini sengaja mereka siarkan karena sistem ini yang kerja ini, Bang, potongan teror seperti itu sengaja terus disebarkan kemana-mana. Jadi kebohongan terus berulang kan jadi dianggap sebuah kebenaran, Bang. Nah, hal-hal seperti inilah yang nyampe ke masyarakat sehingga awal dulu tadi yang harusnya masyarakat punya kemampuan, punya energi, bisa melakukan perlawanan gitu ya. Awal-awal muncul itu akhirnya karena pesan kebohongan tadi, teror-teror kecil tadi terus berulang, akhirnya dianggap sebuah kebenaran. Jadi menancap ke alam bawah sadar masyarakat kita bahwa nggak boleh lo lawan bandar, nanti itu begini, nanti begitu, nanti teror. Ditambah lagi dengan ya kerangkeng sistem tadi yang pihak kita ya kadang-kadang ya nggak merah putih gitu ya, yang gampang dibeli dan lain-lain. Akhirnya sistematis dia. Sehingga ketika ada kasus-kasus narkoba, bahkan banyak ibu-ibu hari ini di Pulau Sumbawa yang bahkan harus cari nafkah itu hanya untuk memberikan anak. Dia tahu itu duit yang dia kasih itu untuk narkoba. Alibinya kok dikasih? Mereka bilang gini, Bang, daripada dia rampok beli rumah orang, nanti kalau di masa orang, kalau dapat orang nanti dia dikerumuni masa dan lain-lain, lebih baik ini karena tidak ada lagi cara gitu ya, karena tadi akumulasi potongan-potongan itu. Jadi kan dianggap lagi bahwa dengan berbagai macam masalah itu baik penegakan hukum, normalisasi yang diam-diam akhirnya ini gitu ya, kembali lagi kepada satu, narkoba jangan-jangan kelak ya akhir tahun ini kita anggap sebagai takdir. Iya kan, hanya takdir yang nggak bisa ditolak, Bang. Itu faks. Kalau kita lihat kan apa yang kita bahas hari ini tuh nggak mungkin kita dari 10 tahun lalu, iya kan? Nah, hal-hal seperti ini nggak mungkin lah narkoba bisa semasif itu 10 tahun. Kalau orang yang melihat, menyaksikan dari awal yang sebenarnya punya kemampuan untuk mengucap, berpikir, menghentikan gitu ya. Karena bicara narkoba itu nggak bisa dia pelakunya. Jadi soal narkoba itu siapa yang mengetahui, memanfaatkan, mendapat keuntungan, dia punya kemampuan untuk menghentikan itu dengan wewenangnya, dengan ilmu yang dia miliki dan lain-lain. Tetapi memilih diam, itu adalah bagian dari jaringan, Pak. Menurut saya. Ekstrim. Hai. Karena dia mendoping kekuatan itu lebih sistematis. Berarti orang-orang yang tahu tapi memilih diam berarti Betul. termasuk dalam jaringan. Oke, wait a minute, Mbak. Ini kan saya harap ini kan Badai NTB bukan cuma Anda. Jadi kan saya harap juga Badai NTB juga lahir. Lahir di Pulau Sumbawa, di Kabupaten Sumbawa, karena gitu. saya yakin setiap daerah ini udah red zone. Betul. Bahkan di tempat kita itu kan ada salah satu desa dijulukin kampung narkoba juga di sini. Ada, mengganggu banget. Nah, coba ini kan saya pengen tahu, saya nggak dikit lagi, Pak ya, saya nggak dikit. Simpelnya itu untuk memulai deh, biar nggak takut diintimidasi deh gitu. Sebenarnya apa ya tadi kita harus menganggap bahwa harus satu definisi dulu, Bang. Karena untuk perangi narkoba tadi atau mulai melakukan perlawanan di kampung-kampung sendiri dulu, kita harus satu definisi dulu, narkoba itu benar bahaya atau tidak. Itu dulu. Iya, ya. bukan karena nanti definisi bahayanya narkoba ini akan berubah manakala pelakunya adalah keluarga sendiri, ya sebaya sendiri.
Kalau berubah lagi dalam segmen yang berbeda tadi, itu tidak akan selesai, Bang. Kita harus mengatakan bahwa narkoba harus diperangi, baru kita sama-sama bisa melakukan tindakan gitu lah. Karena bicara tentang memutus mata rantai terkecil ya lingkungan RT, desa lah. Kita bisa melakukannya sebenarnya, Bang. Dengan cara tadi ya teman-teman desa ya, karena udah masif sekarang ya bisa dilakukan simulasi ya, peraturan desa bisa dibicarakan oleh teman-teman ini untuk bisa atensi khusus masalah narkoba ini untuk menghindari tadi ya akibat hukum yang kita bicarakan kan rata-rata apa-apa sekarang kan dilaporkan ITE, diteror, bla bla bla, tiba-tiba tersangkalah kita gitu-gitu. Padahal mengucapkan kebenaran. Betul. Itu level presiden sih. Jadi untuk mengkader itu, untuk menghindari hal seperti ini menurut saya jadi harus mulai dari tempat terkecil yaitu desa. Jadi teman-teman pemerintah desa ini bisa memberikan membuat aturan desa gitu ya. Satu, ketika ada orang yang terindikasi secara hukum dia terlibat narkoba baik sebagai kurir atau pengedar dan lain-lain, dia bisa dilakukan hukum adat tadi, Bang. Tidak dilayani dia membuat surat menyurat ingin nikah apa segala macam. Salah satu ya saya bicara ini gitu. Karena ya, oh iya langsung ke Pak Lun. Karena apa? Karena kan masalah narkoba ini kan agar kita bisa selesaikan ya mulai dari desa, Bang. Karena intelijen terbaik itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh teman-teman APH atau teman-teman res narkoba adalah orang-orang di desa, karena mereka yang tahu pola peredarannya, penggunanya siapa, masyarakat di desa itu yang rentan siapa, dan lain-lain itu mereka. Tapi kembali lagi kan saling intip, saling curiga, tadi lagi nggak bisa connect. Ya karena tidak satu definisi. Karena bagi APH, ya narkoba ini berbahaya kalau tidak lapor ke saya. Oleh oknum tadi, dia akan tidak berbahaya manakala sabar dulu. Ini kita nggak sedang memfitnah satu institusi ya, Bang ya. Kita berkaca aja di kasus yang terbaru 3 bulan terakhir, selevel Kapolres, Kasat, apalagi kan, iya Kasat, Koko. dan lain terlibat dari narkoba. Itu yang paling mind blowing itu tadi Minahasa itu. Artinya kan wajar kayak saling ngintip ini terus berlangsung ya, nggak saling percaya dan lain-lain. Ya karena akumulasi dari hal yang kita lalui 10 tahun lalu itu. Jadi untuk masyarakat Pulau Sumbawa saya rasa memerangi narkoba itu tidak bisa dia hanya sekedar slogan ataupun pidato pagi, Bang. Karena dia harus ketika orang mengetahui, melihat, menyaksikan harus dihentikan langsung itu juga dengan proses pengawalan tadi. Karena pengungkapan yang dilakukan tadi oleh teman-teman kepolisian hanya selesai di upload foto, rilis ya pengungkap Polres Sumbawa setelah menyelesaikan bla 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 dengan BBS-nya, besoknya hilang kan. Nah, fungsi pengawasan inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil, teman-teman media. Harus kontrol jauh nggak ke sana. Sudah kontrol. Karena di situ celah mereka itu bermain, Bang. Di seluruh Indonesia. Pasca penangkapan ini. Itulah kenapa tadi saya bilang tadi Mbak Badai, ini level presidensial. Jadi karena kita ini negara presidensial. Ya. Kan begini nih. Kita punya, ini ngomong agak teknis. Kita punya prinsip hukum itu kan Stephen Bow teori. Jadi aturan yang rendah harus mengarah pada lebih tinggi. Misalnya kita level desa tadi, begitu ketemu undang-undang, gugurlah level desanya. Jadi kita berkaca sedikit, kita perluas skopnya ya, di negara lain. Filipina pernah melakukannya. Level presiden lah yang bisa menghentikan narkoba di Filipina. Duterte ingat kan? Terserah orang, itu masalah pilihannya. Orang mau mengatakan itu pelanggaran HAM, it's okay itu. Nah. Itu opini masing-masing lah. Tapi Duterte dengan sistem presidensialnya, dia punya wewenang, dia punya domain menerapkan apa yang dia lakukan. Kan kata Prof Mahfud,
akan dikatakan pembangkangan kalau dia kalah. Yes. Tapi kalau sukses kalau hal itu dua sukses, pahlawan, gitu. ya itu yang baru tuh. Menjadi resultan yang baru. Yes. Jadi slogan itu akan bermanifestasi menjadi tindakan. Level presiden sih kalau presiden itu seperti swasembada pangan. Itu kan yang menanam orang-orang di desa kan? Di desa loh, bukan di Jakarta. Kebunnya di desa, bukan di Jakarta, di gunung-gunung kebunnya, di gunung-gunung sawahnya. Tapi dengan program presiden swasembada pangan, jadi itu barang itu. Yes. Jadi itu barang itu. Karena Perdes akan kalah dengan undang-undang gitu loh. Perdes kalah dengan PEP. Perdes kalah oleh Perda kalah oleh oleh Permen kalah oleh undang-undang kan. Jadi ini levelnya level presiden, dan presiden bisa mencari treatment yang lain misalnya. Kalau mau objektif, saya harus fair itu ya. Presiden bisa mengambil langkah dengan uang setinggi tembok sitaan korupsi itu kan. Beliau bisa meningkatkan gaji Penyidik. anggota kepolisian supaya ada loh yang manis selain gula. Iya. Ada loh duit yang manis selain duit narkoba. Saya naikkan gaji kalian seperti presiden baru-baru ini kan menaikkan Gaji hakim. Ada yang 100% karena beliau melihat hakim itu untuk ke pengadilan saja. Ada yang numpang di mobil pengacara, ada yang numpang di mobil jaksa tuh. Hakim loh ini. Di muka bumi tuh. Nah, presiden membaca fenomena itu, beliau Menaikkan gaji para hakim. Ya mungkin bisa dengan treatment itu dengan hasil korupsi timah, korupsi Pertamina itu kan yang uangnya Tinggi-tinggi itu. setinggi temboknya kejaksaan. Atau enggak, Bang? presiden menaikkan gaji APH. Iya. Atau Mungkin karena gajinya kecil, mereka tergiur kan. Mbak Bare ada survei nggak sih misalnya yang mengatakan kalau misalnya angka kepuasan masyarakat terkait dengan tindakan Polri terhadap tindakan penanganan kasus narkoba, ada hasil surveinya nggak puas atau nggak puas? Emang perlu? Tidak ada sama sekali sih. Kalau khusus soal narkoba ada nih pertanyaan lanjutan nih, ada nih pertanyaan lanjutan. Perlu. Ada nggak pertanyaan lanjutan? Karena memang biasanya faktanya surveinya Bang, kan di media-media teman-teman kepolisian, baik itu Polri, Polda ataupun di Polres, mereka kan punya media sendiri itu humas ya, selalu mewartakan aktivitas mereka. Tapi ketika mereka merilis soal narkoba, langsung baca aja komen, itu otentik langsung disampaikan oleh masyarakat yang memang seharusnya itu bukanlah menjadikan teman-teman APH itu berkecil hati menurut saya, karena suara-suara seperti ini tidak bisa melukai harkat martabat sebuah institusi atau menghancurkan sebuah institusi, tetapi ya karena bicara narkoba menurut saya Bang harus bersih dulu teman-teman APH ini. Dan banyak yang masih baik-baik. Percuma baik-baik nggak punya power, nggak berani bersikap lagi. Nah kita kan selalu menganggap normal, mengatakan masih banyak kok yang baik. Enggak, yang baik-baik ini yang nggak benar ini jadinya, karena mendiamkan udah baik, tahu punya wewenang, bisa melakukan tindakan, tapi bukan hanya APH ini loh Bang, semua lapisan masyarakat tahu ini salah dan berefek luar biasa soal narkoba ini untuk kehidupan sosial, moralitas, ya, kebijakan fiskal, dan perputaran uang kita akhirnya berputar di satu jaringan gitu, sehingga melahirkan ekonomi masyarakat itu lesu kan. Ya rangkainya luar biasa. Narkoba kan? Nggak ada pajak, Bos. Nah, sedangkan Ya. bisa menyelesaikan narkoba berikut dengan masalah pengguna tadi yang harus kita tolong juga gitu ya. Masalah narkoba ketika ada pengungkapan harus selesai sampai ke pengembangan ke otaknya tadi, bandar besarnya tadi, dengan cara karena mereka punya alibi tuh Bang. Ya kan rekam jejaknya mereka itu canggih, nggak bisa dilacak bla 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 bullshit. Di undang-undang kita ada yang namanya tindak pidana pencucian uang. Disitulah bisa kita menyelesaikan masalah narkoba ini Bang. Sehingga, nah kayak berkaca di kasus Ko Erwin ini, andai saja ini nggak viral dulu, nggak akan ada TTPU Bang. Nah, andai saja semua ungkapan ini berakhir begitu juga, nanti dananya tadi hasil sita menyita tindak pidana pencucian uang itu, alokasikan aja 30% itu untuk dipakai untuk memulihkan
para korban-korban tadi. Korban dari mungkin ada rumah tangga yang rusak sehingga anaknya akhirnya menjadi korban narkoba, itu dijadikan tempat rehab gitu loh, fasilitas itu, uang yang disita dari jaringan itu tadi masuk ke kas negara, terus negara ini atau pemerintah daerah gitu ya mengalokasikannya lagi untuk membangun fasilitas rehab yang normal gitu, yang layak, rehab total tentunya, bukan hanya rehab bayar 30, 50 juta, 60 juta gaya-gaya BNN di seluruh Indonesia sekarang. Akhirnya tidak selesai di bicara pemberantasan gitu loh, tapi kita juga bicara tentang keberlangsungan hidup manusia gitu. Karena kan teman-teman yang sedang menggunakan narkoba ini kan butuh juga ditolong Bang. Ya, karena saya tidak sepakat ketika ada yang mengatakan mereka itu nggak boleh diterima di sosial. Janganlah, kasihan itu. Nggak bisa. Kasihan itu. Jadi negara juga harus berpihak dengan cara kalau kekurangan anggaran pakai itu atas setiap pengungkapan kasus narkoba di sebuah pulau atau sebuah daerah itu harus selesai di TPPU menurut saya Bang. Karena itu disitulah kita bisa memutus sebuah jaringan itu. Dengan alokasi itu ya 30%-nya lagi dikasihkan beasiswa ke anak-anak yang memang pengguna tadi keluarga dari pengguna tadi, mungkin bapaknya pernah narkoba sehingga anaknya putus sekolah, masalah sosial lain lah gitu. Sehingga kita akhirnya dalam segmen pemberantasan kerja total dia tanpa ada APH yang bisa dibayar oleh bandar, lalu kemudian masyarakat juga ikut mengontrol sampai ke meja persidangan ya, ketika ada dilepas ataupun berkasnya ditolak dan lain, masyarakat itu mau loh untuk bertanya, mengawal kenapa nih kok bisa dia, alasannya bagaimana, kurang BB kan, ngapain kamu emang salah tangkap, kan nggak ada pernah teman-teman kepolisian itu menjelaskan salah tangkap kenapa dilepas, dan mereka hanya karena nggak ada yang kontrol itu tadi ya, udah tangkap bebas lagi, minggu depan lagi kalau kenal lagi mereka butuh cash cash lagi gitu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa terakhir masalah narkoba ini hanya perlu satu yang dipakai itu teman-teman APH di res narkoba, teman-teman BNN ini betul-betul bekerja sesuai amanat undang-undang, kelar barang Bang. Karena untuk sebuah rumah gitu ya, kalau dia bau busuk di dalamnya tapi sapu yang dipakai itu juga bau busuk ya, sampai sehari sebelum kiamat pun dia nggak akan kelar. Dia sapunya harus bersih, maka bau busuknya juga hilang. Ya, bau busuknya juga hilang, bahkan dia langsung kudus dan suci dia dari dalam. Brother, ada kata-kata terakhir nggak buat narko ini? Narko boy. Jadi begini ya, ini opini pribadiku ya. Kayaknya kita kurang menganggap penting deh isu narkoba ini. Maksudnya begini, ini di level bernegara ya. Kayaknya isu narkoba itu bukan isu yang penting-penting amat deh. Nggak seperti isu kemiskinan ekstrim, nggak seperti isu korupsi, nggak seperti isu tambang hari ini. Seperti narkoba ini dianggap isu yang dipandang sebelah mata deh. Makanya treatment yang digunakan itu ya sebelah mata juga, hanya slogan-slogan, hanya selesai di penyuluhan jual air mulut di upacara gitu. Hanya kata orang itu berai buah di upacara. Jadi skala prioritas kita tentang narkoba ini kayaknya belum fix deh. Belum kita jadikan high priority. Belum jadi high prioritas. Justru kalau menurut saya hampir 80% mungkin ya, kejadian kriminal hari ini ada layar narkoba. Soalnya triggernya KDRT narkoba. Karena apa? Ya otak jadahnya itu lagi gitu loh. Nggak ada uang. Maksudnya gini, kan yang jadi korban ini kan yang sadu menegangkan, yang besok atau mau apa, yang Senin ada uang, Kamis tidak tahu ada uang gitu loh. Itu untuk teman-teman beginian kan? Yes, betul. Jadi pencurian gas yang marak hari ini di Sumbawa, jadi Sumbawa itu yang sedang pencurian tabung gas 3 kilo tuh. Tapi saya melihat tuh ada layar narkoba di
belakangnya tuh. Tapi kita abai gitu loh. Seolah itu hal yang terpisah tuh. Iya. Nah ini kalau menurut saya hari-hari ini ya isu-isu yang paling terbaru sekarang ya, selalu ada isu narkoba di layer-layer tindak kriminal belakangan ini. Berarti poinnya Bang, narkoba itu statusnya harus perlu dinaikin dikit. Iya. Ya kan? Jadi Jangan so-so tapi high. ini harus Ini lebih ke apa ya kesadaran kolektif kali ya. Ya betul. Kita harus secara seperti beginilah kita pernah diskusikan. Ada orang yang tidak percaya Tuhan, tapi orang gila pun percaya pada uang. Karena uang itu adalah realita intersubjektif paling kuat di muka bumi ini. Orang bisa beda agama, meyakini Tuhan yang berbeda. Ada yang dari Tuhan, tapi orang itu meyakini kalau uang itu nilainya sekian loh. Satu dunia itu percaya dolar itu paling tinggi loh. Satu dolar itu sekian harganya loh. Semua orang itu yakin loh, ya kan? Narkoba belum sampai level itu deh kayaknya. Itulah apa dengan munculnya Mbak Badai. Kayaknya itu akan mempercepat apa kejengahan kita tuh tentang narkoba. Kalau saya menyebutnya Mbak Badai ini katalisator. Asik. Katalisator. Kalau saya akselerator. Siap. Ada tambahan lagi Mbak yang disampaikan? Terakhir banget nih, Oke. gitu sekaligus closing. Apapun fakta yang kita temukan tentang narkoba gitu ya, yang memang sebenarnya bikin kita putus asa gitu ya, baik segi penegakan hukumnya, di pencegahannya, pemberantasan maupun rehabilitasi, menurut saya kita bisa kok sebenarnya. Ya. Kembali lagi kesadaran kolektif tadi nggak melulu tentang kinerja, tapi ketika dipadu padankan kekuatan kesadaran tadi, kita bertiga misalnya saya di Bima, Bang di sini dengan media, lalu kemudian tumbuh generasi lainnya yang punya definisi yang sama tentang melawan narkoba ini seperti apa gitu ya. Panjang memang, melelahkan ya. Ada Bikin harganya muak malah, bikin muak malah. Harganya mahal gitu ya. Cuman kembali lagi tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah dirinya masing-masing. Jadi kita hanya tugasnya ikhtiar Bang. Jadi kalau kita menentangkan sesuatu, hasilnya mana sih? Enggak, kita bukan Tuhan. Kita hanya diperintahkan untuk berbuat. Jangan mendiamkan kezoliman. Itu aja kan. Perkara hasil ya itu ya seleksi alam ya. Biar Tuhan aja yang ngatur. Karena saya yakin juga alam semesta tidak dibuat untuk memperkaya para bandar, Bang. Ketika muncul suara seperti ini, artinya tanda-tanda perubahan kita gitu ya dalam segmen narkoba ini akan terjadi revolusi besar-besaran. Kalau mungkin secara hukum kita kesulitan, ya nanti rakyat punya cara sendiri untuk menyelesaikan narkoba itu. Jalannya. Iya. Civil society farm. Boleh nggak Mas saya dengar kata-kata terpuji apa? Tagline saya mau. pujilah kemiskinan Yang sedang-sedang saja. Wahai Bandar, jangan membuncitkan mulut dengan darah dan jiwa generasi kami, karena kamu pasti akan dilaknat oleh alam semesta. Siap, saya Jara Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.